terkait kemarin mengenai saya yang tidak menandatangani kesepakatan untuk KUA dan PPAS itu karena untuk KUA tidak menjadi masalah karena kita ada rekomendasi-rekomendasi terbaru terkait dengan bagaimana belanja itu berorientasi di multiplier efek kepada masyarakat. Kita juga mencegah bagaimana capital flight out keluar, bagaimana uang bisa beredar di masyarakat, hingga itu yang kita tambahkan di KUA-nya. Sedangkan PPAS ini adalah prioritas dan plafon anggaran sementara. Nah, pemerintah belum bisa menjelaskan bagaimana kenaikan dari belanja modal tetap dan belanja modal tetap lainnya dari 2 miliar ke 25 miliar dan dari sekitar 1,5 miliar ya kalau tidak salah ke 22 miliar. Jadi kenaikan-kenaikan itu sebenarnya untuk apa? Pendasarannya apa? Dan kenaikan itu untuk apa? Itu tidak bisa dijelaskan. Dan prioritas apa? Apakah prioritas ini untuk mendukung pencapaian SPM, WHC, atau apa, tetap tidak dijelaskan. Hanya bilang, oh ini sedang di input di dalam sistem. Tetapi di input di dalam sistem terus kenapa muncul angka 20-an miliar? Kenapa tidak 30 miliar atau kenapa tidak 10 miliar? Kalau kita hanya bilang mencoba angka, padahal KUA dan PPAS ini adalah fondasi dasar. Begitu juga dengan PPAS adalah fondasi dasar bagaimana distribusi anggaran ini diberikan ke SKPD. Kita tidak bisa bilang, oh nanti di 20 miliar untuk misalnya contoh kegiatan yang menjadi prioritas daerah, misalnya di menata kota, atau ini dari 1 miliar nanti kita naik jadi 3 miliar, itu tidak bisa. Karena prioritas dan plafon anggaran sementara. Plafon itu batas maksimal dari anggaran tersebut. Kecuali ada kejadian yang luar biasa sekali, misalnya dari daerah ada dapat tambahan transfer atau dana-dana lainnya. Tetapi ini dia menjadi kunci, dia menjadi landasan untuk pembahasan di APBD. Jadi sangat penting prioritas itu mana yang menjadi prioritas daerah yang mendukung visi misi bupati, tapi tentu saja harus punya kesesuaian dengan RPJMN, RPJMD, baik provinsi maupun kabupaten. Itu dasar penolakannya, karena pemerintah tidak bisa menjelaskan bagaimana, kenapa anggaran begitu bisa naik begitu tinggi, dan untuk apa. Sehingga tentu saja saya bisa menandatangani sesuatu yang tidak jelas. Itu. Apakah DPR melihatnya ini sebagai bentuk ketidaktransparan dari pemerintah sehingga tidak membuka data ke ruang Dewan beralih mewakili publik? Ya, itu tentu saja saya bisa melihatnya seperti itu. Karena di era saat ini salah satu prinsip dari penjalangan pemerintah adalah akuntabilitas dan transparansi. Kenapa tidak diinformasikan? Karena DPR berhak tahu, yang memiliki hak budgeting, dan terutama masyarakat juga harus tahu untuk apa pengelolaan belanja-belanja daerah ini, untuk apa, sehingga masyarakat juga bisa tahu dan juga bisa menilai apakah sejalan, apakah sesuai dengan arah pembangunan baik nasional hingga ke daerah, sejalan dengan visi misi bupati. Tentu saja semuanya itu harus kita buka karena ini uang rakyat. Jadi harus juga kita transparan kepada rakyat. Bagaimana DPR merespon pemerintah berargumentasi bahwa ini masih makro, nanti kemudian tahapan berikutnya mikro mau diraihkan. Kira-kira bagaimana respon? Kalau terkait makro, benar. Ini benar, ini makro, ini pagu, tapi yang di makro ini ada jadi prioritas. Jadi tidak, contohnya seperti ini. Saat dialokasikan untuk pendidikan 5 miliar misalnya, saat di pendidikan 5 miliar, dia diuraikan tuh dari 5 miliar itu untuk apa-apa saja. Kita tidak bisa bilang yang diuraikan nanti jadi 8 miliar. Jadi dia ini jadi fondasi besarnya, fondasi besar untuk diuraikan. Sedangkan uraian itu adalah hasil dari yang makro ini. Dia bukan dia bentuk baru pada saat pembahasan APBD ini dia langsung muncul nomenklatur yang di luar dari yang dibahas dalam yang jadi prioritas dalam PPAS. Tidak bisa seperti itu. Itu kita menyalahi ketentuan yang berlaku. Bagaimana menanggapi wacana publik ada juga terbelah di sini? Maksudnya DPR tidak support terhadap pemerintah dalam konteks ini. Nah, kita tentu saja kita menjalani fungsi kita sebagai DPR. Kita berfungsi untuk dalam mengevaluasi, mengawasi, dan juga ada hak anggaran di situ. Sebenarnya kalau dari fungsi DPR ini sebenarnya menurut saya bagus sekali karena kita menjaga keseimbangan. Karena belum tentu yang diinginkan oleh pemerintah itu adalah benar-benar keinginan masyarakat. Karena jangan lupa DPR juga adalah representasi dari masyarakat. Kita harus duduk bersama, bicara bersama tentang apa yang terbaik untuk masyarakat.
bukan hanya dari sisi pemerintah saja. Dalam arti ini sisi pemerintah adalah sisi eksekutif, karena kami juga sebenarnya salah satu unsur penyelenggara pemerintah yang juga harus didengarkan untuk juga kita bisa bersama-sama membangun daerah ini secara bersama. Seperti itu. Oke, lalu penegasan ke depan kakak seperti apa? Ini kan masih berlanjut karena finalisasi belum. Kalau untuk finalisasi sebenarnya untuk di dokumen KUA PPWS sudah selesai kita pembahasan mengenai itu. Yang berikutnya di APBD ini tentu saja penjabaran dari PPAS yang sudah disepakati walaupun hanya oleh 2 pimpinan. Tapi tentu saja tetap berlanjut. Untuk pembahasan itu tetap berlanjut. Hanya dari saya meminta supaya kita betul-betul mengawasi bersama. Kan kalau lebih banyak yang awasi kan lebih baik daripada hanya satu orang. Semakin banyak kita mendengar masukan tentu saja lebih baik dalam kita mengambil keputusan dibandingkan kita mendengar hanya dari satu dua belah pihak saja.